Di dunia manifestasi yang semakin populer, ada satu kebohongan besar yang sering disebarkan, bahwa untuk menciptakan realitas impian, kita hanya perlu berpikir lebih keras atau membayangkan lebih jelas. Seolah-olah kekuatan manifestasi hanya berada di dalam kepala, di wilayah pikiran dan visualisasi. Ini adalah ilusi yang menyesatkan banyak orang. Banyak ajaran manifestasi modern mengajarkan bahwa jika kita cukup konsisten mengulang afirmasi, membuat vision board, atau memvisualisasikan dengan intensitas tinggi, maka semesta akan membalas. Namun, mengapa begitu banyak orang yang sudah melakukan semua itu tetap merasa stagnan? Mengapa kelimpahan, cinta, atau kedamaian yang mereka impikan terasa begitu jauh? Jawabannya sederhana, namun dalam, karena mereka hanya menggunakan sebagian kecil dari sistem mereka, pikiran. Mereka lupa bahwa kita bukan hanya pikiran yang punya tubuh. Kita adalah tubuh yang berpikir. Tubuh menyimpan kenangan, trauma, ketakutan, dan juga harapan. Tanpa melibatkan tubuh, manifestasi menjadi seperti membangun istana di atas pasir. Setiap pikiran memiliki resonansi, tetapi resonansi sejati terjadi saat tubuh dan sistem saraf ikut serta. Jika tubuh kita berada dalam keadaan waspada, terancam, atau lelah, seberapa positif pun pikiran kita, tubuh tetap memancarkan frekuensi ketidakamanan. Dan semesta dengan misterinya merespon bukan hanya pada apa yang kita pikirkan, tapi apa yang kita rasakan sepenuhnya. Inilah kebohongan terbesar, bahwa kita bisa melompati tubuh dan langsung menuju manifestasi. Padahal, tubuh adalah jembatan menuju kenyataan baru. Saat kita mulai menyadari bahwa keterlibatan tubuh dan sistem saraf bukan pelengkap, tetapi fondasi dari manifestasi, segalanya berubah. Manifestasi bukan lagi tentang berusaha lebih keras, tapi tentang menjadi lebih utuh. Dan dari keutuhan itulah, realitas mulai terbentuk, bukan dari keinginan yang ditekan dalam kepala, tapi dari keharmonisan yang hidup dalam seluruh diri. Kita hidup di zaman di mana segalanya terasa cepat, bising, dan penuh dorongan untuk mengejar. Di tengah kegaduhan ini, ada satu hal yang terus hadir tanpa kita sadari, yaitu nafas. Ia datang tanpa diminta, pergi tanpa pamit, dan tetap setia menemani, bahkan saat kita melupakannya. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Nafas bukan hanya pertukaran oksigen, ia adalah kunci tersembunyi yang selama ini kita cari di luar diri. Dalam setiap tarikan dan hembusan, ada gerbang menuju kedamaian, kesadaran, dan yaitu manifestasi. Kita sering bertanya, bagaimana mengubah realitas? Bagaimana menghadirkan kelimpahan, cinta, atau makna ke dalam hidup? Jawabannya mungkin terdengar terlalu sederhana, namun justru karena itulah ia sering terlewat, melalui nafas. Nafas adalah satu-satunya sistem biologis yang bisa kita atur secara sadar, namun juga berjalan otomatis. Ini bukan kebetulan. Ia adalah jembatan antara tubuh dan pikiran, antara sadar dan bawah sadar. Saat kita mulai bernapas dengan kesadaran, kita mulai menyentuh sistem saraf. Dan saat sistem saraf teratur, seluruh persepsi terhadap dunia berubah. Bayangkan sebuah tubuh yang tenang, hormon-hormon stabil, jantung berdetak lembut, otak tidak lagi dibanjiri sinyal ancaman. Dalam kondisi ini, pikiran tak lagi melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain. Ia menjadi fokus, jernih, dan penuh penerimaan. Disinilah energi manifestasi mulai mengalir, bukan dari tekanan, tapi dari ketenangan. Nafas adalah alat spiritual yang membumi. Ia bukan sekadar teknik meditasi, melainkan instrumen sakral untuk kembali ke inti diri. Saat kita sadar akan nafas, kita tidak hanya mengatur tubuh, tapi mengarahkan hidup. Mungkin selama ini bukan keinginanmu yang salah, mungkin hanya cara tubuhmu menerima yang belum terbuka. Dan kuncinya, telah ada bersamamu sejak hari pertama kamu hidup, nafas. Tubuh bukan sekadar wadah yang membawa kita dari satu tempat ke tempat lain. Ia adalah penyimpan sejarah, penjaga luka, dan juga penuntun takdir. Di balik setiap ketegangan di bahu, ketidaknyamanan di perut,
atau dada yang terasa berat, tersimpan pesan. Dan pesan itu seringkali berbicara lebih jujur daripada pikiran. Kita tumbuh dalam budaya yang memisahkan pikiran dari tubuh. Kita diajarkan untuk berpikir positif, bermimpi besar, dan menetapkan niat, namun tak pernah diajari bagaimana mendengar tubuh. Padahal tubuh menyimpan kode tentang apakah kita siap menerima sukses atau secara tak sadar terus menolaknya. Saat tubuh berada dalam mode bertahan, atau yang dikenal sebagai survival mode, segalanya menjadi ancaman. Uang bukan lagi peluang, tapi beban. Cinta terasa berbahaya. Keberhasilan tampak seperti sesuatu yang harus diperjuangkan dengan rasa sakit. Dalam kondisi ini, sekuat apapun niat kita, tubuh akan menarik rem diam-diam. Ia ingin kita selamat, bukan sukses. Sistem saraf yang tidak selaras mengaktifkan bagian otak yang memindai bahaya. Akibatnya, kita melihat dunia melalui lensa ketakutan. Bahkan saat kesempatan datang, kita tak bisa merasakannya. Bahkan saat pintu terbuka, kita berdiri di depan dan ragu melangkah. Namun tubuh juga menyimpan potensi luar biasa. Saat ia merasa aman, rileks, dan diterima, kode yang sama bisa berubah. Tiba-tiba, apa yang dulu terasa mustahil menjadi terasa mungkin. Ini bukan sihir, ini biologi yang cerdas. Menjadi sadar akan tubuh adalah langkah awal menuju manifestasi yang otentik. Dengarkan ketegangannya, peluk rasa tak nyamannya, dan izinkan ia berbicara. Karena mungkin, yang perlu disembuhkan bukanlah masa depanmu, melainkan tubuhmu yang masih hidup dalam ketakutan masa lalu. Dalam tubuhmu, tersembunyi jawaban dari semua hal yang kamu kejar. Dan saat kamu mulai mendengarnya, hidup mulai bergerak dengan arah yang berbeda, dari perjuangan menjadi penerimaan. Bayangkan kamu berdiri di tepi sungai yang jernih. Di seberang sana ada segalanya yang kamu impikan. Uang, cinta, kedamaian, kebebasan. Kamu bisa melihatnya, merasakannya, bahkan membayangkannya dalam genggaman. Tapi setiap kali kamu mencoba menyeberang, ada arus kuat yang menarikmu kembali. Arus itu bukan dari luar. Itu datang dari dalam, dari sistem sarafmu yang belum merasa aman untuk menerima. Manifestasi bukan hanya tentang apa yang kamu inginkan, tapi juga tentang apa yang tubuhmu izinkan. Dan tubuh hanya bisa mengizinkan jika ia merasa aman. Tanpa rasa aman di dalam tubuh, setiap niat menjadi usaha yang berat. Uang bisa terasa menakutkan, cinta terasa mengancam, keberhasilan tampak seperti beban, bukan berkah. Sistem saraf yang tidak selaras menyimpan cerita lama. Ia dibentuk oleh pengalaman masa kecil, luka emosional, dan keyakinan bawah sadar yang terus hidup diam-diam. Kalimat-kalimat seperti, uang itu sulit, aku tidak cukup, atau aku selalu kekurangan, bukan sekadar pikiran lewat, mereka adalah frekuensi yang dipancarkan tubuh setiap hari. Dan semesta, dengan caranya yang penuh misteri, tidak merespons apa yang kita katakan. Ia merespons apa yang kita pancarkan. Saat tubuh merasa takut, meski mulutmu berkata, saya siap menerima, alam akan tetap membaca sinyal sebaliknya, saya belum siap. Maka pekerjaan sesungguhnya bukan hanya menetapkan niat, tapi menciptakan rasa aman di dalam. Aman untuk menerima, aman untuk berkembang, aman untuk menjadi besar. Karena hanya ketika tubuh merasa aman, manifestasi berhenti menjadi mimpi yang jauh dan mulai menjadi kenyataan yang hadir. Bukan karena kamu mengejarnya lebih keras, tapi karena kamu telah menjadi wadah yang layak untuk menerimanya. Dan saat itu terjadi, hidup tak lagi tentang mendapatkan, tapi tentang mengizinkan. Di dalam dirimu ada ruang yang sunyi, dalam, dan penuh potensi. Tempat di mana keyakinan terbentuk, luka disimpan, dan arah hidup ditentukan, itulah pikiran bawah sadar. Ia bukan musuh yang harus dikendalikan, melainkan tanah subur tempat semua benih realitas ditanam. Namun untuk bisa menyentuhnya, kamu butuh jalan masuk. Dan jalan itu bukan melalui logika, tapi melalui nafas. Nafas adalah portal alami menuju pikiran bawah sadar.
Ia membawa kita melewati permukaan kesadaran, menembus lapisan kegelisahan, pikiran-pikiran liar, dan kebisingan dunia. Saat ritme nafas menjadi lambat, tubuh tenang, dan gelombang otak mulai berubah, kita memasuki kondisi trance ringan, mirip seperti sebelum tidur atau saat meditasi mendalam, keadaan yang dikenal sebagai gelombang theta. Dalam gelombang ini, batas antara sadar dan bawah sadar melebur. Pikiran menjadi seperti tanah liat, siap dibentuk. Keyakinan lama yang dulu terkunci mulai melemah. Dan di momen inilah, kita bisa menanam ulang makna, mengganti narasi lama dengan yang baru, bukan melalui paksaan, tapi melalui perasaan yang menyatu. Tanpa kesadaran akan nafas, kita hidup di permukaan, berlari, berusaha, mengulangi pola yang sama tanpa tahu mengapa. Tapi saat kita menunduk, masuk ke dalam, dan mulai bernapas dengan hadir, kita membuka ruang transformasi yang sesungguhnya. Pikiran bawah sadar bukan tempat yang gelap, ia hanya belum diberi cahaya, dan nafas adalah lentera yang membawamu masuk, perlahan namun pasti. Dalam keheningan napas, kamu bisa mulai mendengar kembali siapa dirimu sebelum dunia memberi label. Kamu bisa mengingat bahwa kelimpahan bukan sesuatu yang harus dicapai, tapi sesuatu yang bisa diizinkan, jika tubuh dan pikiran selaras. Jadi saat kamu ragu, gelisah, atau merasa terjebak, jangan buru-buru mencari jawaban keluar. Duduklah, bernapaslah. Karena kadang, satu tarikan nafas yang penuh kesadaran bisa membuka pintu yang selama ini tertutup rapat dalam dirimu. Banyak orang mencari perubahan besar dengan langkah yang besar, tapi seringkali transformasi paling dalam justru dimulai dari hal yang kecil, halus, tapi konsisten. Dan tak ada yang lebih sederhana, namun sekuat ini. 5 menit per hari, hanya 5 menit. Namun jika dilakukan dengan penuh kesadaran, ia bisa menjadi titik balik seluruh hidupmu. Latihan ini bukan sekadar teknik pernapasan. Ia adalah ritual untuk menghubungkan ulang dirimu dengan rasa aman, kelimpahan, dan penerimaan. Tarik napas selama 4 hitungan, rasakan udara masuk, bukan hanya ke paru-parumu, tapi ke seluruh ruang dalam dirimu. Tahan selama 6 hitungan, biarkan tubuh merasa tenang, tetap, dan cukup. Lalu hembuskan perlahan selama 4 hitungan, lepaskan ketegangan, keraguan, dan cerita lama tentang kekurangan. Lakukan ini selama 5 menit, setiap hari, tanpa distraksi. Jadikan ini momen sakral, bukan untuk memaksa perubahan, tapi untuk membuka diri terhadapnya. Yang paling penting, saat kamu bernapas, arahkan fokus bukan pada sumber uang, tapi pada rasa menerima. Bayangkan bukan bagaimana uang akan datang, tapi bagaimana rasanya ketika ia sudah hadir. Biarkan tubuhmu mengenali emosi kelimpahan, seolah ia sudah menjadi bagian dari dirimu. Karena realitas tidak terbentuk dari keinginan kosong, ia dibentuk dari getaran emosional yang kamu pancarkan terus-menerus. Dan saat tubuh mulai terbiasa dengan rasa cukup, semesta pun mulai menyelaraskan jawabannya. Latihan ini bukan tentang mencapai sesuatu, ini tentang menjadi sesuatu. Menjadi ruang yang tenang, percaya, dan terbuka. 5 menit. 1 nafas pada 1 waktu, dan dari sana, dunia luar pun mulai berubah. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu telah berubah terlebih dahulu. Perubahan sejati tidak datang dari luar ke dalam. Ia dimulai dari napas pertama yang kamu sadari, dan keberanian untuk terus hadir di dalamnya. Banyak orang mengulang afirmasi setiap hari, berharap kata-kata mereka akan menembus semesta dan membawa hasil. Tapi mereka lupa satu hal penting. Tubuh tidak mengerti kata-kata. Ia mengerti energi di baliknya. Dan jika energi itu tidak selaras, maka seindah apapun afirmasimu, tubuh tidak akan percaya. Kamu bisa berkata, "Aku kaya," tapi jika dada terasa sesak saat mengucapkannya, tubuh membaca pesan lain, ketakutan, penolakan, atau keraguan. Maka alih-alih menguatkan, afirmasi itu justru mempertegas jarak antara kamu dan kenyataan yang kamu inginkan.
Kuncinya bukan pada seberapa sering kamu mengulang afirmasi, tapi bagaimana kamu menghidupkannya di dalam tubuh. Disinilah pernapasan memainkan peran suci. Saat kamu bernapas dengan sadar, sistem saraf mulai melunak, ketegangan mengendur, dan ruang batin terbuka. Dalam kondisi inilah, afirmasi menjadi lebih dari sekadar kalimat, ia menjadi getaran. Ucapkan dengan lembut, selaras dengan ritme napas. Aku aman menerima 50 juta. Nafasku menambatkan kelimpahan, atau kalimat lain yang terasa nyata bagimu. Jangan paksa, rasakan. Biarkan kata-kata itu tenggelam dalam napas dan bergerak bersamaan dengan aliran tubuhmu. Tambahkan gerakan kecil jika terasa alami, mungkin ayunan pelan tubuh, sentuhan lembut di dada, atau gerakan tangan yang mengikuti tarikan napas. Ini bukan tentang teknik sempurna, tapi tentang kehadiran penuh. Saat tubuh mulai merasa terlibat, afirmasi berubah menjadi pengalaman, bukan lagi pengulangan. Karena tubuh tidak bisa ditipu, ia akan mempercayai apa yang kamu rasakan, bukan apa yang kamu katakan. Dan saat kamu bisa menyelaraskan keduanya, kamu tidak hanya sedang mengirim pesan ke semesta, kamu sedang menyusun ulang realitas dari dalam keluar. Afirmasi sejati bukan mantra kosong, ia adalah getaran yang hidup, ditambatkan oleh napas, dan dihidupkan oleh tubuh yang siap menerima. Perubahan sejati tidak selalu datang dengan gemuruh. Ia sering muncul seperti fajar, perlahan, tenang, tapi tak terbantahkan. Saat kamu mulai berkomitmen untuk bernapas dengan sadar setiap hari, sesuatu yang dalam mulai bergeser. Bukan hanya di pikiran, tapi di tubuh, di cara kamu memandang hidup, dan terutama, di cara hidup meresponsmu kembali. Napas yang kamu sadari membawa tubuh keluar dari mode bertahan. Ia menciptakan ruang antara stimulus dan respons, antara ketakutan dan keberanian, antara kebiasaan lama dan pilihan baru. Dalam ruang inilah ketenangan mulai tumbuh. Ketenangan yang bukan sekadar diam, tapi sebuah rasa pulang. Ketika sistem saraf mulai tenang, otak pun berhenti memindai ancaman. Dan dari sana, muncullah sesuatu yang selama ini tersembunyi, yaitu kreativitas. Pikiran yang dulu dipenuhi keraguan mulai terbuka untuk inspirasi, ide-ide mengalir. Keyakinan muncul bukan dari motivasi luar, tapi dari koneksi dalam. Rasa percaya diri tidak lagi berasal dari pencapaian, tapi dari pengalaman bahwa kamu bisa hadir, bernapas, dan tetap utuh, apapun yang terjadi. Kamu mulai merasa pantas menerima, bukan karena kamu telah bekerja keras, tapi karena kamu mulai melihat dirimu dari tempat yang lebih lembut, lebih jujur. Dan yang paling mengejutkan, peluang mulai datang. Bukan karena kamu mencarinya dengan panik, tapi karena kamu telah menjadi pribadi yang bisa melihat dan menerimanya. Filter otakmu bergeser dari apa yang kurang, menjadi apa yang tersedia. Dari rasa takut kehilangan menjadi rasa syukur, yang diam-diam menarik lebih banyak. Semua ini bukan keajaiban instan. Ini adalah hasil dari kehadiran yang dilatih, satu napas setiap hari. Karena saat kamu memilih untuk bernapas dengan sadar, kamu sebenarnya sedang memilih untuk hidup dengan sadar. Dan dari situlah, keajaiban yang nyata mulai bekerja. Tanpa kamu perlu berteriak pada semesta, kamu hanya perlu hadir dan menerima. Sebelum kamu bisa berkata apapun, sebelum kamu belajar berjalan, bahkan sebelum kamu tahu siapa dirimu, kamu sudah bernapas. Tarikan nafas pertamamu adalah tanda bahwa kamu hadir di dunia ini. Dan kelak, saat waktumu selesai di bumi, hembusan nafas terakhirmu akan menjadi penutupnya. Di antara dua momen suci itu, hidupmu ditenun oleh jutaan tarikan dan hembusan yang sering kali terlupakan. Nafas bukan sekadar fungsi biologis. Ia adalah bahasa spiritual yang tak pernah bohong. Ketika pikiranmu kacau, tubuhmu gelisah, atau hatimu bingung, nafas tetap setia menuntunmu pulang. Ia tidak meminta logika, tidak butuh kata-kata. Ia hanya mengajakmu untuk hadir, sepenuhnya. Di balik kesibukan dunia, di antara semua pencapaian dan keinginan, seringkali kita kehilangan inti, keberadaan itu sendiri.
Nafas adalah pengingat bahwa kamu hidup, bukan karena gelarmu, hartamu, atau siapa yang mencintaimu, tapi karena kamu bernapas di sini, sekarang. Dan lebih dari itu, nafas membuka jalur terdalam menuju keilahian di dalam dirimu. Ia adalah jembatan antara yang terlihat dan yang tak kasat mata. Setiap kali kamu bernapas dengan kesadaran, kamu membuka gerbang untuk masuk ke wilayah di mana damai tidak tergantung pada keadaan dan kelimpahan bukan sesuatu yang dikejar, tapi disadari. Ketika kamu merasa tersesat, kehilangan arah, atau terputus dari makna, kembalilah ke napas. Ia akan menuntunmu ke rumah yang sejati, dirimu sendiri. Karena mungkin, realitas yang kamu impikan tidak datang dari luar ke dalam, tapi dari dalam yang mulai kamu sadari. Dan di titik terdalam kesadaran itu, nafas berbisik pelan, kamu sudah cukup, kamu sudah sampai. Dan dari tempat itulah, hidup yang baru mulai tercipta, bukan dengan perjuangan, tapi dengan kehadiran. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.